Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alham Mukhtar dengan NIM 2521123. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Debian 11. Pertama-tama kita download dulu melalui situs web resmi Debian berikut untuk mengunduh file ISO-nya. Ini dia. Setelah kita unduh, kita pindahkan USB ke USB atau drive DVD agar dapat diboot dan kita menyebutnya sebagai media instalasi. Langkah yang kedua, atur boot sistem ke media instalasi. Reboot laptop atau komputer di mana kita ingin menginstal Debian 11 dan atur BIOS-nya dan ubah media boot dari hard disk ke media yang dapat diboot seperti USB atau DVD. Setelah BIOS diatur dengan media yang dapat dibuat, selanjutnya kita akan melihat layar di awal instalasi seperti ini gambarnya. Kemudian kita pilih graphical install lalu tekan enter. Ini dia. Langkah yang ketiga, pilih bahasa untuk instalasi Debian 11. Nih, mau bahasa apa? Mau bahasa Inggris, bahasa Israel, terserah. Kemudian klik continue. Selanjutnya pada langkah yang kelima, kita pilih tata letak keyboard. Pada langkah ini, kita pilih tata letak keyboard dan kemudian klik continue. Mau American English, mau terserah. Mau Barber Latin atau mau Brazilian, terserah. Lalu kita klik continue. Selanjutnya, atur nama hostname dan domain. Ibaratnya kita bikin nama domainnya itu Lemnesia. Di layar berikut tentukan nama domainnya. Terus kita continue. Selanjutnya langkah yang ketujuh adalah tentukan user root dan password. Tentukan kata sandi pengguna root untuk login ke dalam sistem operasi, kemudian tekan continue untuk melanjutkan proses instalasi. Seperti ini dia gambar ini. Langkah yang ke-8, buat user lokal dan konfigurasi kata sandinya. Tentukan nama lengkap user dan lokal kita. Contohnya di sini kita bikin namanya Lemnesia. Tentukan nama pengguna di sini. Di sini kita menggunakan namanya Lemnesia gitu. Kita klik, kita lanjutkan, kemudian di layar berikut tentukan kata sandi user lokal. Kalau kita takut kehilangan nama domain kita screenshot. Selanjutnya, setelah itu tentukan kata sandi user lokal kita. Ini dia, kita bikin. Terus cara yang ke-9 adalah cara membuat partisi Linux Debian 11. Yang pertama, yang 9, pilih metode partisi. Pada langkah ini, installer akan meminta untuk memilih metode partisi. Kita pilih mode guided use entire disk and setup npl LPM. Ini dia. Nanti akan membuat partisi berbasis LPM secara otomatis di seluruh disk. Ini dia. Lalu kita pilih continue untuk ke proses install selanjutnya. Selanjutnya pilih disk di mana partisi akan dibuat untuk Debian 11. Ibaratnya kita bikin nih di SCS 12 000 SDA 8,6 GB atau VBox VirtualBox hard disk gitu. Pada proses berikutnya, kita harus memilih skema partisi berdasarkan ukuran dan kebutuhan disk.
pilih skema partisi yang sesuai. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Ini dia. Separate home partition. Pilih continue. Selanjutnya pilih yes untuk menulis perubahan. Itu. Pada proses berikutnya, tentukan ukuran disk yang kita inginkan. Secara default dibutuhkan ukuran seluruh disk. Dalam kali ini menggunakan ukuran disk default. Ini dia. Selanjutnya kita akan mendapatkan ringkasan partisi verifikasi dan pilih yes untuk menulis perubahan ke disk. Ini dia. Yes. Klik continue untuk memulai instalasi. Selanjutnya proses instalasi Debian 11. Langkah yang ke-10, instalasi dimulai. Pada langkah ini, proses instalasi dari Debian 11 dimulai. Nih, setelah beberapa menit, kita akan diminta untuk memindai media instalasi. Pilih no dan klik continue untuk melanjutkan instalasi. Di layar berikutnya pilih yes untuk konfigurasi network mirror. Ini dia. Pilih Debian Archive Mirror untuk mirror country dan klik lanjutkan. Untuk repository download atau upgrade software, pilih Debian ORG saja. Ini dia. Di layar berikutnya, klik continue jika sistem kita tidak menggunakan server proxy apapun. Jika menggunakan, tentukan detailnya dan klik lanjutkan. Di selanjutnya, kita akan diminta untuk berpartisipasi dalam survei paket. Pilih no, lalu klik lanjutkan. Ini dia. Sekarang, kita pilih perangkat lunak yang ingin kita install, seperti desktop dan lain-lainnya. Di layar berikutnya, kita pilih ya untuk install bootloader group pada hard drive utama kita. Setelahnya, kita pilih yes. Proses berikutnya, pilih disk tempat group loader akan kita install. Ini dia, seperti dev, SDA, atau VBox, harddisk, V, dan lain-lain semua. Dan pilih continue. Setelah instalasi selesai, maka installer akan meminta untuk reboot sistem sekali. Ini dia. Klik continue untuk merestart sistem dan jangan lupa untuk mengubah media boot dari media instalasi ke hard disk. Selanjutnya, cara login ke Debian 11. Ke dalam Debian 11. Login ke dalam sistem operasi. Yang pertama, login ke dalam sistem operasi terlebih dahulu. Setelah sistem diboot ulang, setelah instalasi Debian 11 berhasil, maka kita akan mengikuti layar grup. Pilih opsi pertama dan tekan enter. Debian GNU Linux. Enter gitu. Saat sistem boot, kita akan mendapatkan layar login berikut. Gunakan user lokal dan password yang telah kita buat tadi pada proses instalasi. Setelah berhasil, kemudian akan masuk ke desktop Debian 11. Berikut adalah contoh tampilannya. Ini dia. Akhirnya proses selesai. Selanjutnya, bagaimana cara kita membuat IP address? Cara konfigurasi IP address di Debian 11. Oke. Cara konfigurasi alamat IP address di Debian 11 menggunakan CLI. Sebagai pengguna Debian, kita dapat dengan mudah mengatur IP statis dengan menggunakan terminal. Untuk melakukannya, pertama-tama kita harus login ke dalam Debian kita. Cara memeriksa network interface yang tersedia dalam Debian 11, kita dapat menggunakan perintah IP untuk
IP untuk mendapatkan detail tentang antarmuka jaringan sistem yang kita buat dan tersedia. Contohnya, DIP adalah singkatan dari Internet Protocol. Perintah IP adalah utilitas yang digunakan oleh administrator dengan jaringan dan sistem dalam sistem berbasis Linux untuk konfigurasi antarmuka jaringan. Selanjutnya, kita tuliskan perintah yang diberikan seperti bawah ini di terminal Debian 11 kita untuk melihat network interface yang tersedia saat ini. IP link dari output network interface yang aktif yaitu mPOS3 pada interface mPOS3 yang akan kita setting IP address-nya. Ini dia IP link. Cara mengatur alamat IP statis di Debian 11. Sekarang kita buka file konfigurasi network interface etc network interface di editor Nano. Dengan pengaturan default, file konfigurasi network interface akan terlihat seperti ini. Ini dia. Di file etc network interface ditambahkan detail berikut tentang network interface yang kita buat seperti IP address, netmask, gateway, DNS. Ini dia. Address-nya ini, netmask ini, gateway-nya ini, DNS ini. Untuk IP address bisa disesuaikan dengan IP kita masing-masing ya. Untuk menyimpan perubahan yang telah kita buat di file konfigurasi, tekan Ctrl O. Selanjutnya, cara konfigurasi IP address di Debian 11 dengan kata-kata seperti ini, dengan Lamnesia Media. Contohnya ini. Setelah seperti ini, cara merestart service network pada Debian 11. Setelah mengkonfigurasi alamat IP tadi, sekarang kita akan restart service network menggunakan perintah systemctl. Kita dapat melihat apakah sistem Debian kita telah mengonfigurasi IP statis sesuai dengan yang sudah kita setting itu. Dari output bawah, kita dapat melihat bahwa kita telah berhasil mengkonfigurasi alamat IP statis nPOS3 ke 192.168.2.2. Ini dia. Baiklah, di sini selanjutnya kita akan bagaimana cara instalasi dan konfigurasi FTP server. Terlebih dahulu, kita lakukan update dan upgrade dengan perintah sudo apt update, sudo apt upgrade. Kedua, instalasi paket service yang digunakan untuk membuat FTP server salah satunya adalah psftpd. Ketikkan perintah berikut pada terminal Linux. Tuh, ini dia. Hasil perintah di atas menunjukkan bahwa pada sistem Linux sudah terinstall paket service psftpd. Selanjutnya, cek status layanan FTP dengan perintah sudo systemctl status psftpd service. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah membuat FTP user dengan perintah berikut. Sudo add user smk bisa gitu. SMK bisa merupakan nama user yang kita buat untuk FTP. Tambahkan password, confirm password, lengkapi identitas mulai dari nama lengkap, telepon, dan lain-lain. Terus langkah yang kelima, tambahkan FTP user di atas ke dalam daftar yang diizinkan. Login ke layanan FTP dengan cara menambahkan daftar ke dalam file psftpd user list seperti berikut.
sudo echo smk bisa etc etc vsftpd user list. Jika perintah di atas tidak bisa login sebagai user root, lalu ulangi perintah di atas tanpa menggunakan sudo. Atau dapat juga dengan perintah sudo nano etc psftpd tpd user list. Tambahkan user smk bisa ke dalam file tersebut, lalu kita simpan. Selanjutnya langkah yang ke-6, membuat direktori ftp user sekaligus kita atur hak akses permission dan kepemilikan ownership dengan perintah berikut. Ini dia. Selanjutnya, konfigurasi file default psftpd yang terletak pada direktori dengan menggunakan perintah berikut. Root local user yes. Setelah diedit, write enable yes, root local user yes. Simpan hasil konfigurasi tersebut. Ini dia. Selanjutnya, restart paket layanan FTP dengan mengetikkan perintah pada terminal berikut. Sudo systemctl restart psftpd service. Lakukan pengecekan ulang seperti sebelumnya dengan perintah sudo systemctl status psftpd service. Terakhir, konfigurasi firewall untuk port FTP dengan perintah berikut. Setelahnya, sebelum mengakses direktori FTP, cek terlebih dahulu alamat IP server. Selanjutnya, cara install dan konfigurasi dan setting DHCP. Langkah pertama, login ke Debian dengan menggunakan user root. Setelah login dengan menggunakan user root, kita akan mengkonfigurasi IP untuk server Debian-nya. Ketikkan perintah nano etc network interface. Ini dia. Lalu kita jika sudah keluar konfigurasi dengan menekan tombol Ctrl O untuk menyimpan dan Ctrl X untuk keluar. Ini hasilnya. Langkah yang ketiga, kemudian kita restart network dengan perintah etc linit network restart. Ini dia. Kemudian cek IP-nya dengan perintah IPA. Ini IPA network restart inet. Nah, ya. Setelah itu, masukkan DVD2 dan ke PC Debian. Kemudian ketikkan perintah apt cd-rom add setelah DVD berhasil dimasukkan. Kemudian update dengan perintah apt get update cd-rom. Selanjutnya, install DHCP dengan perintah apt get install isc DHCP server. Jika ada pertanyaan, ya atau N, Y atau N, klik ya, kemudian enter. Tunggu sejenak. Selanjutnya, untuk memastikan DHCP sudah terinstall atau belum, kita masukkan perintah ini. Jika berhasil, maka akan ada tulisan 0 upgrade, 0 newly installed, 0 to remove, and 0 not upgrade. Ini dia. Nih. Setelah selesai menginstal DHCP servernya, sekarang kita masuk ke konfigurasi DHCP servernya. Untuk masuk ke konfigurasi DHCP servernya, kita ketikkan perintah nano etc dhcp dhcpd no. Lalu untuk contoh seperti gambar bawah ini. Ini dia. Kemudian kita akan mengubah konfigurasinya seperti gambar bawah ini yang diberi kotak merah. Kemudian setelah selesai konfigurasi, kita simpan konfigurasi dengan tombol Ctrl O dan keluar konfigurasi dengan tombol Ctrl X. Wah, ini dia. Kemudian kita konfigurasi interface pada nano etc default.
DHCP server, kemudian pada interface kita isikan dengan interface yang ada di server Debian. Karena di Debian interface-nya, karena di Debian saya interface-nya yang kita buat tadi interface impos 3, jadi kita masukkan impos 3. Ini dia. Jika sudah keluar konfigurasi dan restart DHCP-nya dengan perintah ini, jika ada tulisan OK berarti konfigurasi berhasil. Tetapi jika failed, coba cek lagi pada konfigurasi IP atau konfigurasi DHCP-nya. Server selesai.